Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pacelaton. Kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah bersama. Bismillah. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dalam video ini. Pada video pembelajaran ini, Ustadzah akan menjelaskan dengan bahasa Jawa, lalu dengan bahasa Indonesia juga, supaya kalian lebih mudah dalam memahaminya. Oke, kita mulai pembelajarannya. Apa iku teks pacelaton? Teks pacelaton yaiku teks kang didapuk dening omong-omongane wong siji karo liyane. Jadi teks percakapan itu adalah teks yang dibuat berdasarkan pembicaraan seseorang dengan orang lainnya. Teks pacelaton dumadi ing obrolan saben dinan, obrolan sajroning telepon, teks drama, lan sapiturute. Teks percakapan itu bisa terjadi ketika percakapan sehari-hari atau dalam percakapan melalui telepon, pada teks drama, dan lain-lain. Titikane pacelaton. Titikan pacelaton kuwi ciri-cirinya teks percakapan. Kang kesiji yaiku antarane sing takon lan sing ditakoni dumadi takon tinakon secara langsung. Antara yang bertanya dan yang ditanyai terjadi tanya jawab secara langsung. Itu ciri yang pertama. Titikan kang keloro yaiku materine utawa temane bebas. Materinya yang dibahas atau temanya itu bebas, tidak harus ditentukan terlebih dahulu. Titikan kang ketelu, materine ora dimonopoli sing takok wae. Materinya tadi tidak dimonopoli atau dikuasai oleh yang bertanya saja. Yang ditanyai juga bisa menentukan tema atau materinya. Titikan kang kepapat, dumadi komunikasi rong arah utawa timbal balik. Terjadi komunikasi dua arah atau timbal balik. Dua arah yang dimaksud adalah ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Kalau komunikasi satu arah itu hanya ada yang bertanya saja, yang lain hanya mendengarkan. Jadi tidak ada yang menjawab atau menanggapi. Kahanan sajroning pacelaton, keadaan atau sikap dalam bercakap. Nalika nindakake pacelaton kudu nggatekake etika utawa adab sopan santun sajroning guneman, supaya materi sing dienggo guneman ora nglarani liyan utawa kurang ngenaki pawongan kang lagi diajak guneman. Ketika melakukan percakapan, kita harus memperhatikan etika atau adab sopan santun dalam berbicara, supaya materi yang kita bahas tidak menyakiti hati orang lain yang sedang kita ajak berbicara. Saka isi lan cara gunemane pawongan kasebut, kita bisa ngerteni kepribadian lan watake. Berdasarkan cara dan isi seseorang dalam berbicara, kita bisa mengetahui kepribadian dan watak dari orang tersebut. Babagan kang kudu dikatekno nalika nindakake pacelaton yaiku
Marang sopo kita nggunakake pacelaton? Nah, bagian yang harus diperhatikan ketika melakukan percakapan yang pertama yaitu marang sopo, kepada siapa kita menggunakan percakapan ini. Marang wong sing luwih tuwa, wong dewasa, utawa kanca sapantaran. Kang keloro yoniku, sajroning situasi apa kita nggunakake pacelaton? Dalam situasi apa kita menggunakan percakapan ini? Dalam keadaan susah, sedih, bahagia, dalam keadaan formal atau informal. Babagan kang ketelu yaiku topik utawa tema kang lagi dirembuk. Topik atau tema yang sedang dibicarakan itu juga harus diperhatikan, karena kalau kita menggunakan tema yang salah bisa menyakiti hati orang yang kita ajak berbicara. Norma-norma pacelaton. Norma-norma pacelaton yaiku aturan-aturan kang lumaku sadawane utawa sasuwene pacelaton. Norma-norma percakapan yaitu aturan-aturan yang berlaku selama kita melakukan percakapan. Norma-norma sajroning pacelaton ana 7. Sing pertama, kudu tansah migunakake basa kang santun anggone guneman. Kita harus menggunakan bahasa yang santun ketika melakukan percakapan atau ketika berbicara. Norma kang keloro yaiku kudu ngupaya ngrungokake kanthi kebak kawigate marang liyan kang pinuju guneman. Kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang yang sedang berbicara. Norma kang ketelu, dalam bercakap kita harus mendengarkan dengan setia dan tidak boleh memotong atau menyela orang lain ketika sedang berbicara. Norma kang kepapat yaiku ngeregani liyan kang lagi guneman. Kita harus menghargai orang lain yang sedang berbicara. Norma kang kelima, tanggap marang kalodangan nalika dumadi pacelaton. Ketika terjadi percakapan, kita harus menanggapi dan menjawab orang yang berbicara. Jangan sibuk sendiri melakukan kegiatan lain, itu tidak menghargai orang yang sedang berbicara. Norma kang keenem, memahami marang relevansi materi kang lagi dadi bahan pacelaton. Kita harus memahami materi yang sedang digunakan dalam sebuah percakapan itu tadi. Norma kang kepitu, diupayaake bahan pacelaton migunani tumrap panguripan. Kita harus mengusahakan bahan atau materi yang kita gunakan dalam bercakap itu berguna bagi kehidupan kita. Jangan sampai bercakap-cakap tentang hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang mudorot. Nah, alhamdulillah, materi untuk hari ini telah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian ya. Jazakumullahu khairan teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.